semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di saya di Abdullah. Nah kali ini di D4 kita mau ke Bali. Nah ini kalau ke Bali itu sebenarnya bisa pakai apa namanya tuh, bisa pakai pesawat intinya atau juga bisa pakai kapal jalur apa namanya tuh, darat sama angin. Kami di sini pakai jalur kapal ya. Terus juga informasi kalau mau ke kapal ini itu lokasinya di Jawa yang paling ujung, tepatnya di Banyuwangi. Nah terus berapa jamnya kalau ke sananya itu sekitar 1 jam atau 45 menit kalau nggak macet. Ikuti terus ya channel kami. Oke guys, kali ini aku vlog lagi ya kelanjutannya. Nah untuk kapalnya sendiri itu ada beberapa lantai ya. Lantai bawahnya yang di sana mungkin nggak kelihatan di bawah ini, itu ada tank sengaja. Nah lantai bawah ini guys, informasi untuk yang kayak punya kendaraan bisa dibawa seperti kayak motor maupun kayak mobil-mobilan. Nah, dan di lantai 2 ini itu penumpangnya. Jadi kalau buat penumpang itu bisa di lantai 2 maupun lantai 3 kayaknya. Aku nggak tahu sih, tapi kalau lantai 3 nya kayaknya bisa. Itu teman-teman saya yang lagi makan sana. Nah seperti ini gambarannya guys, keren kan? Mantap. Nih udah mau berangkat nih kapalnya. Wih, kaget guys, ada telolet. Telolet ini menggambarkan kita artinya udah mau pergi, kasih kode seperti itu. Oke guys, oke sampai nanti lagi ya, see you. Oke guys, ini lantai 3-nya. Nih pemandangan lantai 3. Mantap ya, kapal guys. Nah seperti inilah pemandangan di lantai 3-nya. Sini juga ada jual guys, kalau mau beli nanti nggak perlu khawatir, udah ada. Lu berdiri itu naik tangga. Nggak lapik. Iya nggak kelihatan kok. Udah ya. 1, 2, 3. Oke sih. Lihat. Ya. Lihat tapi nggak tahu muka kita kayak mana. Oke guys, kita habis foto tadi ya, Yang penting bisa di kenang-kenangan. Ayo. Yuk mana yuk yang bagus ya kayaknya. Sini. Kita mau ke Bali, bentar lagi sampai. Perkiraan ke Bali tuh udah 45 menit, berarti bentar lagi lah kayak sampai. Eko, Woi, bro. how are Mana you? kita? Kita mau ke Bali. Gimana ke Bali? Udah pernah belum? Belum pernah, cuma nyebrang udah sering ya. Nyebrang. Jadi kita mau berpergian ke Bali hari ini. Ah, Ini untuk pertama kali ya, semoga kesannya menyenangkan amin. dan juga ya jangan banyak ketemu bule. Jangan ketemu bule katanya guys. Kalau ketemu berarti itu artinya rezeki ya. Ya gitu ya guys. Sampai nanti lagi. See you. Ini udah mau dekat lokasinya. Seperti ini. Pelabuhan dekat Bali. Kita hampir mendarat. Nggak lama kan ya? Enggak 30 menit juga. 45 menit lah, sekitar 45 menit sampai 1 jam. Bentar lagi kita mendarat guys. Di pelabuhan Nah dengan ada apa dengan Bali, nanti kita Jawa Timur. bakal vlog lagi ya. Keren, banyak kapalnya yang lewat guys, bukan hanya satu.
Nah, seperti inilah dia. Oke. Ada my love Fikri. Jadi hari ini guys kita udah sampai di Bali. Jadi tunggu apa Fik? Tunggu vlog Fikri berikutnya. Oke, seperti itu ya. Oke guys, kita udah Masuk lagu nyoman keluar dari Paul. Bali, ya. 4 jam. Nah, ini dia. Jadi Lihat kita istirahat bentar nanti. pelabuhan Di di Bali. villa, mandi, cuci muka, Bener-bener ke Ubud kita ya? ke Kuta. Sanur. Habis ini mau ke pantai apa? Pantai apa? Sanur. Pantai Sanur. Baliziannya di Ubud kayaknya. Bersiap bersama kami dan masih bareng-bareng teman. 3 jam lebih tepatnya dia tuh. Oke, kawan. Sinilah dia Bali. Kita akhirnya sampai Bali. Kalau di Banyuwangi nggak terasa kan 1 jam atau 45 menit. Welcome to Bali guys. Ya, welcome to Bali teman-teman yang menonton channel Fikri. Inilah dia Bali guys. Pelabuhan Bali seperti ini. Gue Jawir. Nih, tap kah? Nice. Mantap guys. Nih Pet. Bawa. Apa pula? Ada perjalanan. Wow. Berang dikit. Identitas Bali apa ini guys? Seperti ini. Bir. Ya. Kira. Mas Bud, Panggil kita nggak jadi ke Bali kan? Kembali, Nggak. kembali. Nyebrang lagi kan? Iya, habis ini nyebrang. Injani kan? Jani lah. Pantai Bali. Nah, ini dia. Oke, siap. Ya udah, jujur aja. Masa dong. Bali ya, vlognya mungkin agak lama buat kenang-kenangan karena jauh ini ke Bali. Jadi kalau gak ada kenang-kenangan kan guys, jadi kita rekam aja ya Bali. Agak bersih banget. Udah sampai. Nah ini guys, Bali guys. Harusnya aku 2023 ke sini kok. Kenapa? Gara-gara kita pada nggak ngambil proyeknya, batal jadi. Jadi nggak jadi. Langsung joget. Kenalkan Pak anomali yang kami bawa. Jangan lupa Pak, cek YouTube. Pokoknya kok terbatas nih. Ada salah satu juga Pak yang mau jadi seperti Bapak. Ini Pak, mana? Tapi tinggi badan yang nggak cukup katanya Pak. Ya Pak, saya mau masuk TNI Pak kemarin Pak. Iya Pak. Ditarik. Oh bisa ditarik. Tarik apa? Tarik aja Pak. Ayo tadi. Aduh. Ayo Pak, ikut masih mau 1. Bapak harus jadi target kan? Kemana Pak bagusnya Pak kalau di Bali Pak? Banyak tempatnya. Di mana dulu? Tujuannya kita ikut rekomendasi Bapak lah Pak. Janganlah. Di dalam ya. Iya Pak. Berapa hari ini liburan apa? 3 hari Pak. Studi banding Pak. Lagi belajar Pak. Ke Balizen Pak. Balizen. Balizen Pak. Nginepnya di mana nanti? Sanur. Makasih, Tati. Dadah Bapak. Sanur Pak, lagi Nur dan nikah. Keras. Kita mutar dulu ya. Segi perubahan guys. Inilah pelabuhannya. Kuesan dua. Ya, seperti ini guys, Bali. Tol juga nggak ada di sini kan? Kita mau studi banding ya guys. Ini Tol juga nggak ada kan? sambil kiri, Tol. kiri kan. Kita ya, ada yang berhenti tak? Dalam 4 jam. Kalau di Bali kelihatannya nggak macet ini. Nggak ada tol nih, Man. Nggak ada tol. Terus aku udah beli apa? Ada. Beli apa? Nggak ada tol.
TikTok guys. Mau ke pantai. Perkiraannya 4 jam. Top. Sampainya. Ini kami selamat. Di Bali juga ada masjid guys. Sini banyak juga Islam, Arab. Tuh sini keren juga. Ya mungkin segitu aja ya guys. Kalau direkam selama 4 jam nanti nggak muat lagi memori. Oke, see you nanti ya sampai pantainya. Di Bali juga termasuk banyak juga pohon-pohon, nggak semua rumah-rumahnya masih ada pohon-pohon guys. Yang belum pernah ke Bali nih lihat, bisa lihat vlog saya. Masih banyak juga pohon-pohon mereka. Nggak tahu tapi di kota-kota nanti apakah nggak ada pohon, apakah ada, kita lihat nanti ya. Oke guys, akhirnya kita udah sampai, udah 3 jam 3 sampai 4 jam perjalanan sih. Akhirnya kita udah sampai pantai ini. Mantap guys sebenarnya. Ini apa namanya ini ya? Belum tahu nih namanya apa. Nanti kita kalau ada nama flangnya langsung kita spill. Oke, see you. Banyak juga guys yang petani nanam padi. Banyak juga, ada juga ya petani di sini rumahnya di Bali. Guys, setelah 4 perjalanan kurang lebih lah, ini akhirnya udah sampai pantai lagi. Bentar lagi sampai di tempat penginapannya. Oke, kita cut dulu ya. Ada juga guys, melihara sapi rumahnya di sini. Sepi juga ya guys karena bukan hari libur, ini hari Jumat. Mungkin hari Minggu ramai kayaknya guys. Kita mau lihat padi. Wih, udah mau panen tuh mereka. Masuk alhamdulillah ya, padinya bagus. Insya Allah guys. Gila, tadinya keren. Keren guys, puas, wih, puas banget ya tadinya.
Oke guys, ini adalah pasar. Udah sadar ya, Pak? Belum. Ini masih Ini mata nih. Di sini aja. Udah selesai lah bang. Oh iya, selesai ya? belum. Pernah Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah sampai Bali. Dan hari ini kita bakal mau belajar pembibitan di sini. Ya yuk. Tenang yuk. Kopi. Hah? Kopi. Nah, kopi, guys. Oke. See you ya. Gunung Agung. Kita Kita di sebelah timurnya Gunung Agung nih. kaki gunung ya, Pak? Sebenarnya kalau lebih awal mau datang bisa kita ajak jalan-jalan ke hutan lindungnya. Itu ada camping ground di sana. Camping ground. Tapi sekarang udah gelap, udah mulai sebentar lagi gelap. Kayaknya susah. Kabut juga sudah sering kabut. Yang nilam itu ada di sini. Ada di sekitar Di sini kita ada, bencana. di atas pun ada. Yang kemarin yang penerapan agroforestry. Itu kan yang di Kujungan ya? Iya, oh iya. Disebutkan ya, Kujungan ya? Yang Kujungan. Nah, Kujungan itu tempat kita riset. Dulunya itu ya, tempat kita riset, kita bikin kebun contoh berdampingan sama petani. Setelah itu model itu udah kita sebarkan ke seluruh Bali. Kita adakan acara mengundang petani dari seluruh pilihan kita untuk datang ke Kujungan. Itu melihat apa yang kita kerjakan, jaringan gimana. Nah, setelah itu kita didik, kita ajari, mereka akan duplikasi ada di sini, di masing-masing. Ya. Kalau di sini disesuaikan, kalau di Kujungan itu kan ketinggian 1000 lebih itu. Jadi sayuran yang kita tumpang sarikan disesuaikan di situ. Jadi kita memang bawa konsep tumpang sari nilam sama pangan. Pangan bukan dalam pengertian ilmu pertanian, yang pangan itu kan strict di padi, sama singkong, biji-bijian gitu ya. Yang kita maksud pangan itu makanan. Iya. Hortikultura yang masuk. Kalau untuk yang nilam yang masuk itu hortikultura. Kalau yang di sekitar sini di Tumpang Sari sama Di sini sayuran juga tapi jenisnya kayak sayur hijau. Coy. Oh, Pak Coy. Sayur hijau sawi kangkung yang kita tumpang sarikan. Jadi Pak Mahfud juga pernah nanam tomat juga. Oh, tomat. Ya. Tomat apa, Pak? Sayur atau buah? Sayur. Sayur. Nah, kita akhirnya berada di sini. Tantangan petani di sini dulunya banyak sekali. Yang paling parah adalah mereka tidak bisa bercocok tanam gara-gara ada hama gayas yang sangat ganas. Jadi kita nanam apa gitu udah digerogotin sama gayas mati. Itu hambatan kan. Nah kemudian kita bawa nilam ke sini, ternyata nilam itu berhasil mengusir gayas. Jadi gayas itu dia nggak mati, cuma dia menjauh. Ulah tanah. Ya. Dia kalau besar jadi kumbang dia. Kalau saya Gede lucu. Untungnya gede kan apa lucu tuh ya. Anjing nggak suka ya, Pak ya? Ya. Gayas. Jadi dikonsumsi enak nih protein. ya, berarti Tanah hara siapa? Puput. Banyak itu. Kumpulin nanti Put ya. Ya jadi setelah kita masukkan nilam, akhirnya kita tetapkan apapun yang ditanam harus ada nilam karena nilam berhasil mengusir. Si gayas. Dia tidak membunuh, ada asir. Jadi ya ada asirnya itu karena pengalaman gayas mungkin gigit akarnya, gigit batangnya itu dia mabuk gitu. Mabuk, ya. Minyaknya nilam itu mengandung alkohol. Jadi mati dia. Mering pelan-pelan akhirnya mati. Terus mencium baunya itu sudah ketika nilam sudah mulai umur di atas 2 bulan, aromanya sudah mulai muncul. Dia menjauh. Jadi salah satu yang terbaik juga produksi di sini ya. nilam. Iya. Nilam Independen. kita produksinya di sini kalau produktivitas lahan paling pas bagus banget untuk nilam. Karena intensitas cahaya cukup, tanahnya gembur. Cuman sering masalahnya di sini cuma keberadaan air. Oh. Jadi kita tanggulangi dengan pembuatan cubang-cubang di tempat gitu kan. Nangkap air hujan. Nangkap Ya. air hujan. Bahkan sekarang lagi dikerjakan ya Bang. Ya, ada 2 cubang besar yang lagi dikerjakan. Kalau cupang itu kalau kita pakai embung ya. Ya, mungkin Embung ya. ya. Kolam gitu. Kolam hujan. Kolam pakai cuma kita ya. pakai plastik, Ya, Pakai Geomembran. tekstil ya. geomembran. Geomembran namanya. Jadi penerapan yang kemarin sampaikan subak ya. Ya, subak. Subak itu apa namanya? Manajemen pengelolaan sawah Iya. khususnya ada subak kering, ada subak basah. Subak basah namanya subak abian. Abian itu kita di Bali itu ada dua gini, ada perkebunan lahan basah dan ini sawah sama lahan kering. Lahan kering kita sebut abian. Oh, abian. Ya, Kebun.
Sawah pun bisa kita sebut abian ketika dia ditanamin misalnya jagung. Jagung. Itu istilahnya lagi mabian, lagi abian, bukan padi, bukan. Abian. Itu subak organisasi pengelolaan itu, pengelolaan pola tanam, pengaturan air, itu yang atur itu subak. Sistem organisasi itu namanya subak. Subak. Ya, organisasi pertanian juga. Di sini pun meskipun nggak ada sawah, ada juga subak. Subak abian. Itu waktu pertama saya datang ke sini itu ngobrol sama beliau itu, saya diminta suruh ngajarin nanam buncis kayaknya dari buncis. Nah kalau lihat tempat kayak gini kayak cocok ya, dingin kan tempatnya. Cocok. Ya nanti kalau itu soalnya kan mungkin kebutuhan untuk Bali kan cukup besar ya untuk restoran. Ya. Nah sementara kita sekarang kita sesuaikan dengan kondisi tempat, kita mengacu pada pengertian cocok tanam itu kan sederhana, apa yang ditanam kan gitu. Nah, di sini beda dengan yang kita kerjakan di sini, cuma tekniknya yang kita aktif. Hampir sama, cuman tinggal menyesuaikan lokasinya ya. Satu cocokan tumbuh, kedua pasar ya. serapan pasar ini kan kita petani kan biar kita nggak mungkin dia masukkan ke pasar ke hotel misalnya. Iya. Jadi pasar terdekat konsumsinya apa sih gitu? Iya. Itu yang kita produksi. Tapi di sini perkembangan tadi di bawah juga cukup banyak ya, villa sama hotel. Itu di daerah Candidase sih Candidase ya. di semua wilayah kita sedang berpacu sama pembangunan villa. Ya. Pengalaman si Bobby ini kemarin begitu kita kasih pelatihan besok kan udah jadi villa tuh. Bener. Batal akhirnya gitu. Di daerah Canggu ke sana ke Tanah Lot. Kita ngadain pelatihan bulan ini lagi 2 bulan udah jadi villa aja tanah yang jadi kebun percontohan kita ya. Tantangannya di situ karena memang Duitnya lebih besar secara ekonomi. Cuman kita udah melakukan antisipasi itu sebenarnya karena nafas budaya kita kan sebenarnya agraris, kita masyarakat agraris. Betul. Untuk kemudian menjadi budaya Bali. Nah sekarang kalau pertaniannya hilang, pelan tapi pasti hilang gitu. Ini kan Akibatnya apa? Pariwisata juga akan terganggu pasti. Mau nanya Pak, ini pola transisi agroforest ini dalam sistem budidayanya kayak mana? Maksudnya kayak ini kan jangka panjang. Terus kebetulan kita memang bertani ini juru organik dan pakai menggunakan closed system. Nah, kaitan dengan agroforestry kita itu seperti yang nyata sudah kita lakukan di lingkungan itu. Amun, bisa cari bantu nggak? Bisa bantu nggak cari situasi perkebunan kita yang di sini? Masih lihat? Ya. Jadi di situ kita multiple tanaman. Jadi ada alpukat. Oh, alpukat ya? Ya, alpukat, durian, kopi. itu yang kemarin masuk ke berita. Oh iya Pak. Iya. Kan Pak Panyaman udah dipublikasi di Asia kan. Ya, betul. Itu dia. Ya, itu dia. Jadi semua kita karena luasan, iklim, ketinggian, kepastian riset kemudian didukung oleh sekitarnya. Kita berpadasan yang terlindung. Hutan lindung ya. Iya kalau nggak dijaga nanti habis itu hutan. Berarti demponya di HKM ya Pak? Kenapa? Di hutan lindung berarti ada demponya. Oh enggak, di luar. Perbatasan. Di luar. Perbatasan ya? Tanah kita berbatasan dengan hutan lindung. Oh, Ada didesain pagar aja. Pagar itu kan lindung. kalau Itu seandainya pun masuk pagar alami. dalam Iya, bukan pagar kita buat. kalau misalnya sampai masuk hutan lindung saya Oh, enggak. pengen tahu benar gimana cara Nah. nguliknya gitu kan. Yang jelas vibe-nya beda itu. 2 meter kita masuk ke pagar hutan lindung udah beda rasanya. Iya ya. Karena mereka itu semua alami itu sendiri, jawab mati-mati yang tumbuh. Iya. Vibe kan saling. Dan dari bau tanahnya bisa berbeda. Udah subur ya. Tapi pupuk organik itu gimana supaya apa memang nggak dikasih sama sekali? Apa ada buat sendiri gitu? Kita buat sendiri. Makanya closed system itu adalah salah satunya kita buat kandang kambing. Oh, integrasi betul ya. Terintegrasi. Di sini juga kita akan buat yang serupa, kita duplikasi di sana. Misalnya, tapi itu beda di sini ternaknya bukan kambing tapi sapi. Sapi. Dan sudah kita lakukan. Tapi baru belum maksimal kita maksimal. Dan itu bukti nyata mau integrasi ya. Ya.
Kemarin banyak yang suka yang di pasar kita karena apa? Karakter petani itu kan gini, ketika dia kasih tanaman yang panjang misalnya kayak ini saya bilang di Bali ya. Iya. Biasanya setelah itu ditinggal berbuah. Tunggu buah. Ya Kalau kalau pastinya nggak maksimal, Iya. nggak maksimal kan. nggak tahu nanti iklimnya kayak gimana ya, pokoknya 3 tahun baik lagi. Malah itu kelapa lebih banyak lagi. Di situ kita masukkan nilam dengan harapan. Ketika nilam itu kan mudah, dia kan mudah datang semua. Harus dirawat. Iya, iya. Dia butuh perawatan. Nah, ketika dia merawat nilam kan otomatis merawat tanaman sekitarnya. Iya. Betul. Kalau udah Enggak, tinggal ya. Kalau yang nilam dengan tanaman kayu ya, artinya tanaman pokoknya adalah Jadi kayak tabungan ya. Beda sama yang ketika kita gabung dengan hortikultura. Tanaman pokoknya nilam, tanaman silanya hortikultura. Jadi ada 2 model yang balik. Jadi mereka petani dapat gaji harian, dapat penghasilan harian, bulanan sampai tahun. berstrata berarti ya. Pas kita berkata makanya terus terbukti lagi di sini keberadaan nilam itu kita wajibkan harus ada karena memang itu Nilam yang dicanangkan apa Pak? Nilam jenis apa? paculi 2 Pajol itu ya. Paculina 2. Bah, gimana? mau tanya sebelum kan nggak mungkin kan tiba-tiba dari awal kan kemarin tuh apa tadi gayas sih namanya kan nggak mungkin kan langsung tiba-tiba kita tanam nilam nih sebagai semacam itu. Nah, sebelum itu apakah ada trial and error gitu, tanaman apa yang pernah dicoba aja gitu? Gini, kalau petani ya, petani di sini sudah berbagai macam dari tanaman keras bahkan alpukat yang masih muda dimakan dulu, akarnya yang masih muda dimakan. Tapi ya tanaman ini hanya kemudian agak terlantar dalam tanda kutip ya, dibiarkan tidak dikelola maksimal. Nah kemudian kebetulan kami memang fokus di nilam. Fokus di nilam, cobalah nilam. Ternyata bagus. Bahkan akhirnya kalau kita lihat sekarang ini petani sering membuktikan di petak nilam itu gayasnya ngumpul di pinggir-pinggir tuh. Masih ada dia gayas masih ada, cuma ngumpul. Pindah kos ya. Tunggu nilam habis baru serang lagi gitu. Terus ada. Kita mau mati kita ganti lagi. Jadi nilam kan cukup panjang sampai 7 bulan. Bukan 7 bulan. Panen pertama itu 7 bulan. Kemudian setiap 4 bulan kita panen lagi sampai 6-7 kali. Sekitar 2 tahun lagi. Tahun lah ya. Jadi selama ini Bukan yang itu tuh. Berarti nggak ada trial and error jadi gitu. Aku minta kayak lah. Basicnya memang udah dinilam, kita cobain nilam sebenarnya gitu. Yang dekat itu warung. kebetulan tapi kalau saya meyakini nggak ada kebetulan. Benar. Oh, cabai Jawa. Yang cocok di sini. Cabai Jawa. Bukan hanya kami punya nilam, terus kami bulan kami nilam, ternyata bagus. Tapi dasarnya ada sih sebenarnya. Kita meyakini dari awal nilam karena aromanya pasti nggak sukai. Iya. Saya berpikir waktu itu kalau nggak serai ya nilam. Karena itu aroma-aroma yang tidak disukai sama hama biasanya. Karena pengalaman kita ketika kita tanam seakar-akarnya itu aroma nilam. Bahkan lingkungannya pun berbau nilam. Dan kita tahu nilam itu mengandung bacteria alkohol dan pasti mereka nggak suka. Jadi keyakinan itu kita bawa dan juga alhamdulillah berhasil banget lancar. Kalau respon dari petani itu gimana? Karena kan nggak mungkin kan tiba-tiba oh nilam nih cocok nih gitu kan, nggak mungkin kan tiba-tiba ya udah kita tanam nilam gitu kan. Respon pertama Ya. dari petani gitu. Kita mulai 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu kita coba. Tidak banyak bibit yang kita coba, berapa ribu. Kebetulan tentunya kita ajak diskusi kan petani di sini yang punya lahan. Dan tentu di sini kan petani biasa kita harus menunjukkan dulu benefitnya. Ya. Apa nih nilam nih? Mau ngapain saya harus nanam nilam gitu? Ya, betul. Apa saya nanam nilam? Susah nggak gitu kan? Terus hasilnya gimana gitu? Nah itu kita paparkan dari awal. Nah, terus oke, ketika ada sampel coba kita kasihkan dulu, coba di beberapa peta. Dan ternyata luar biasa. Setelah itu akhirnya beberapa petani memutuskan mulai sekarang saya nilam, saya nggak mau lagi nanam cabai atau segala macam. Capek mungkin Pak. Capek? Siapa mau ya? Berapa kali nyoba? Atau beberapa kali nyoba akhirnya bosan sama akhirnya harus nilam karena ada kepastian beli produknya pasti kita beli. Pasar kita pasarnya sendiri, kami sendiri yang kelola.
pribadi. Kalau misalnya tadi untuk nilam itu kan hama gayas itu tadi nggak mau ya. Nah, apakah bisa untuk nilam ini kita jadikan tanaman border? Artinya kalau misalnya kita nanam contoh tadi pakcoy, ya kita sekelilingnya kita tanamin aja gayas gitu kan. Nilam bukan Tanam gayas. nilam, sorry, tanam nilam untuk bordernya aja. Gayas tumbuh nilam. Jadi ini makanya konsep tumpang sari yang saya kita bawa sini itu sebenarnya. Jadi tumpang sari kita nanam sayur sekaligus nanam nilam. Karena seperti yang dijelasin tadi kan, kalau dia kita nanam hortikultura yang rata-rata umurnya pendek 2 bulan maksimum 3 bulan. Jadi nilam itu sebagai tanaman utama, tanaman sawahnya sayuran. Nah, kalau udah ada nilam sayur itu biasanya mereka nggak mendekat jauh mereka. Makanya saya pastikan harus ada nilam. Kalau pakai border aja mungkin perawatannya agak susah, nggak terkonsentrasi ya. Tapi kalau kita mix gitu di tumpang sarikan itu kan kena semua. Misalnya nilam sayur kan habis dijepit sama nilam. Iya, tumpang sari ya. Tumpang sari. Tapi kalau dari segi sayurannya di tumpang sari sama nilam aman? Nggak ada masalah. Memang ada ya, memang kan ada beberapa jenis tanaman yang sifatnya alelopati ya, saling meracuni dengan yang lain. Ada itu. Tapi pula yang sayuran yang kita pilih nggak masuk yang mereka paling tidak netral lah, tidak saling mempengaruhi. Tidak, yang kita hindari adalah saling meracuni itu yang kita tahu. Bahkan ada yang saling mendukung. Nah, itu sayuran itu kita sudah pilihkan, sudah kita tatap, kita sesuaikan dengan pasar. Pasar, terus kemudahan perawatan pasti itu harus biar mereka meninggalkan umur pendek. Jadi habis nanam masih panen sayur, nilamnya ini bagus kita panen. Pak, tapi kalau di sini kalau main nilam tuh ada nggak Pak pengaruh? Kayak misalnya ini kan tinggi kan lokasinya, ada nggak kayak lebih cepat gitu? Apakah tanamlah juga? Pengalaman kami kita tanam di 3 strata. Ada yang hampir 0 ya sampai Bisa ini udah bisa. Tadi juga pantai Pak ya. 15 sampai 9 DPL. Ada yang kita tanam di sini 500 DPL, ada yang kita tanam di atas 1000. Yang di tempat tadi kan. Ya, itu itu panen usia gininya sama. Cuma yang membedakan ada bedanya nih. Lebih bagus ya di barat. Kalau cari rendemen di dataran rendah ya ada bagus. Yang 15 tadi. Ya, kalau cari kulit di bawah 400. Di bawah 400. 400. Jadi ya, kita sebut di bawah 200 ke bawah. Nah, tadi saya bilang rendemennya kalau di dataran rendah itu tinggi. Tapi kalau Kualitas dataran tinggi yang kita kualitas dalam hal ini kan kalau di CMS itu kan kita lihat alkoholnya tinggi, angka PH-nya tinggi. Kalau di dataran tinggi Ya di atas 30. di atas 30. ya. Ya. 30 artinya kan udah standar ekspor ya. Ya. Kalau 30 ya kita pasti minimal 30 saja. Bisa boleh karena Pak Nyaman punya pasar premium. Iya. Kalau parendemnya bagus, baik kualitas rendah sama aja bohong gitu kan. Itu yang kita jaga. Iya. Dan yang terpenting lagi adalah kita memang berkebun secara organik, pure organik. Biologi. Nggak ada segala Karena dari hasil minyaknya organik dan konvensional itu pasti berbeda. Beda ya. Nanti kita nggak bisa bohongin Prancis mungkin. Nggak bisa. Minyak nila. Bedanya di pacolinya atau beda warnanya juga membedakan kalau dari antara kimia dan organik. Warna minyaknya tadi. Warna cenderung mirip ya. Warna cenderung mirip. Yang membedakan kemudian aromanya. Tapi tetap punya pasar. Kalau yang organik sebagian besar hanya untuk parfum. Tapi kalau yang organik kita bisa masuk ke kayak sekarang ini kita kerjasama dengan Kimia Farma. Obat-obatan ya, medicine dan kalau Pak, mau nanya. Jadi kalau di sini di petani itu udah ngecek harga nilam tuh berdasarkan kandungan pacoli alkoholnya ya? Lebih sop yang ini yang kemarin. kita kan Lebih enak yang ini mending yang kemarin. itu pasca panen itu urusan kita. Kemarin Sebagai iya. buyer ya sebagai pembeli. Kita memberikan petani pendidikan, ya kan? gitu kan. Coba kasih saya puput. Lebih sop yang ini baunya. Kita ambil berdasarkan berat biomasnya. Oh iya. Jadi
mereka Tapi mana yang petani itu kemarin mengejar enak yang ini? biomass ya, fresh biomass, green biomass. Itu yang kita ajukan sekarang. Jadi, Oh itu masalah masih apa sih ori kita lah. sarankan harusnya diapain gitu kan. Iya, pengolahannya bagaimana gitu kan segala Pembentukan macam. apa segala macam. Oh rempah. Oh ciri mentah kayak gitu. Ada lagi? Kalau di sini berarti sistemnya kan kemitraan itu kan biasanya tidak halaman tidak yang luas-luas lah. Berarti itu nanti di pola tanam harus seperti apa? Karena kan kita berpacu dengan kondisi juga. Iya. Di sini potensi per orang ini potensi perluasannya sampai 4 hektar. Satu orang. Kita ada 20 orang tani di sini. Potensinya luas banget. Kan kebutuhan kan masih banyak lahannya masih. Campur nama kopi. Masih besar. 2 kali 4 80 hektar. itu Minimal target kita di sini 50. 50. Berarti untuk kuantiti sekali ini proses sampai ada minimal kuantiti, Pak. Enggak, kita kan punya banyak tanah. Jadi kebun yang kemitraan kita ada di Astagfirullahaladzim. kita kan di sini tadi. Itu kemitraan kita ada di Singapura. Ada di Bali Barat, sama di Bali Tengah di Katangan. Jadi semua udah punya. Foto di Bali nggak ada foto-foto. Minjem HP dong. HP ku. Oh sudah betul. Siapa kemarin tuh? Yang makan. Ada 2 Punya. Pasari dia. Sorry kalau misalnya Link nggak hadir waktu itu. Iya nggak apa-apa Pak. Yang sempat ke kantor Pak De tapi sakit. Kayak enak badan. oh iya. Ya, sorry. Kalau untuk ini pertanian itu sekarang berarti kapasitas dia produksi itu udah berapa liter, berapa kilo untuk kali panen itu? Nah, sekarang mereka kan sedang ongoing to OTW 4 hektar gitu ya. Sekarang baru 2.000 hektar. 2 hektar itu pun memang kita sarankan begitu supaya dia terus panen. Jadi mesin suling kami juga ada terus Operasi terus gitu ya. bertahap per 2 hektar itu 2 hektar. Jadi itu semua ada yang bisa dipanen. Kalau nggak bisa ya sampai dari Singaraja. Kalau nggak di tempat ya. Mesinnya dari terus karena kita sebenarnya kewalahan ke depannya di sini akan ada melayani customer itu karena apa? daerah kapal di Mengui. Kita memproduksi minyak premium. Bingung kenapa sih? Sebenarnya banyak yang jual minyak ini di pasar banyak. Tapi jauh banget. Saya dari sisi aroma itu aja udah nggak murni kok. Apa yang membuat itu terlihat murni atau tidak murni, Pak? Aroma paling jelas tadi. Kalau yang murni itu dia aroma yang lebih menyengat atau yang lebih soft? Yang murni itu tajamnya tapi tidak nyiksa gitu. Aromanya ya boleh dibilang tidak menyengat tapi tajam. Cuman yang Soft dia. karena dia murni. Kalau yang tidak murni ada aroma lain. Sering kali itu kalau disimpan lama itu rusak lama-lama. Di mana sih? Kalau dicampur bahan lain. Enggak sih harusnya. Kalau kita punya bertahun-tahun. Jadi kalau sekarang untuk maksimal penyimpanan ada produk penyimpanan itu berapa tahun udah maksimal penyimpanan? Kita kan sebenarnya sampai 2 tahun udah habis. Kayaknya kita coba sampai berapa tahun sih gitu. Tapi kayaknya sih nggak apa-apa. Ada Pak Nyaman itu punya dia sampai yang kalau nggak salah lebih dari 5 tahun ya di rumahnya. Aromanya masih stabil. Nggak ada perubahan berarti ya, Pak? Tidak ada perubahan warna aroma. Cuma di situ berapa? Asal panasnya. Ya tidak kena matahari. Di suhu kamar ya, bukan di suhu kamar. Ya, kan? Pak, mau tanya tadi untuk penyulingannya kapasitas berapa ya? Kenapa? Penyulingannya Oh kebetulan yang kita punya nggak terlalu besar ya, sedang lah. Kapasitasnya kapasitas sekali suling itu 800 kilo nilam kering. Jadi kalau 800 kilo nilam kering itu basahnya itu dikalikan 5, 4 ton basah menjadi 800 kering. Itu tutupnya yang Sulawesi. Gede. Iya, gede. Tak beda sih kalau yang lebih besar banyak. Tapi di Soalnya kemarin yang kita ini bahas konvensional. 100 sampai 250. Memang ini lebih stok Bang. kebetulan kita Tajamnya tuh aneh deh. Iya, Ada sini. ada yang nusuk gitu. Iya. Sistemnya apa, Pak? Mana nih? Apa? Sistem penyulingannya ada, Pak?
Ini yang konvensional. Steam ya? Yang ini. Ya steam. Lebih nyusuk kan itu. Rencananya besok kita sempat nggak ke sana? Apa langsung ke Satu gitu. kita kalau ke Bali Sen, Iya. kita sempat pemilihan. Kita mungkin pas pulangnya jentalannya lebih biasanya sih kalau atau kita beda di jalur ya? sini karena karena kita itu selalu bermitra langsung pembelian. Enggak ada Besok kan 2 titik ya? penyulingan. Kan kalau dia penyulingan dari petani kan nggak ada dipotong. Kita beli bayar kita bayar. Kita bayar. Misalnya di beberapa tempat gitu. Coba perbedaannya. Ini yang organik. Ada terjatuh Solusi. itu yang dari kunjungan itu. Mas. Oh. Mas yang dari sekitar. Ini ada kan waktu itu. Pak Tet, Mas. Yang waktu yang kasih ada. Oh, di sini itu ada yang itu kayu warna coklat. Bentar Mas. Ada yang lebih urgent daripada itu. Ini secara profesional BB. Ayo Mas. Panggilan alam. Meskipun saya tahu kalian capek nih. Sini. Fotonya lebih depan. Oke, ini ladang piring yang udah bubuk. Jadi nanti kalau misalkan udah ini udah habis, bisa pakai ini lebih simpel ya. Nah, ini lebih simpel lagi kemasannya masih dalam budidaya. setan. Oke guys, kali ini kita mau kunjungan kebun tanaman nilam di Bali. Yuk guys, kita ikutin. Sekarang teman-teman. Let's go. Oke guys, kita mau ke kunjungan kebun bapak nih, pakai mobil. Ya guys. Halo guys. Halo. Halo. Kita kemana kita? Kebun nilam. Oke guys, itu aja ya. Takut nih mobil soalnya. Mas Bud. Ayo, mana video kak? Oh ini video ya, satu. Udah kentut maaf ya. Oh, ini kentut. Santai. Baik. Kayak gini siap. Bilang beli ya? Beli ya? Beli kan? Ini kita mau OTW pakai mobil bak ya guys, bareng teman-teman nih. Mau nengok BPJS Udah gelap banget. Udah nggak kelihatan ininya gunungnya. Udah kabut. Guys, kami awalnya mau naik ke atas guys, tapi Hutannya udah kabut. karena kita udah sore nih jam 4, kata bapaknya nggak bisa. Pastinya agak suram juga nanti. Bapak, teman kita ada YouTubers nih, Pak. Halo, Bapak kita. Hai. Entah Pak. Ini anak-anak dari Bangka datang ke Bali, luar biasa. Terima kasih atas kunjungannya. Kebun kami di Pit. Jangan lupa subscribe. Jangan kayak gitu. Baik guys, ini kita mau ke kebunnya bapak. Ini nama daerahnya apa Pak? Naukerti. Naukerti ya? Naukerti. Bareng bapak kita ngeplok juga nih, bareng. Baik guys, ini dia nilamnya. Ini udah panen 2 kali. Udah 2 kali. Nah ini guys, katanya udah panen 2 kali. Jenis bibitnya apa tadi Pak? Paculina 2. Pacolina 2. Pak Coli ya guys. Awas jangan tipu, Pik. Iya, aman. Nanti disebut ujungnya doang. Aman. Kena sensor. Siap. Ini berapa luas Pak nih Pak? Perkiraan? Di sini perluasan Pak Rupo ini udah 4 hektar. Ini 4 hektar nih? Enggak, ini enggak sampai ke sana. Oh. Nah, ini sih paling cuma 0,5 apa seperempat lagi? 1/8. 1/8. 500 meter persegi. Kita ada fase-fase yang kita sebut. Sebenarnya kita sebutkan fase panen ini kan fase vegetatifnya sebenarnya kita panen, tapi ada fase dia memasuki fase generatif sebenarnya di usia 6 sampai 7 bulan itu kita genjot dengan
bahan tentunya kita buat sendiri. Itu resep perusahaan atau bisa di-share, Pak? Nggak bisa di-share karena yang buat ada di sini. Oke, siap. Pengobatan ada di sini. Resep perusahaan ya. Ya sebenarnya kalau pupuk generatif sih umum sih, ya cara umum sih. Ya kayak apa vegetatif pupuknya ya daun-daunan, kalau generatif pupuknya ya buah-buahan. Itu aja. Bahan dasar ya. Cuman kita komposisi itu kan resep perusahaan lah ya. Saya selalu intinya Kakak dengan nilam juga kak? ikannya tinggi kan gitu ya, daun, batang. Oh, ya gitu buah, P sama K-nya tinggi. Jadi masuk ke mana itu? dengan pupuk itu memicu PA. Ya, PA rendemen minyak. Rendemen minyaknya naik bisa di generatif. Kalau kita pacu dengan Jadi generatif kayak yang ini lumayan kan? tinggi, Bukan kayak fasilisator itu bukan? rendemennya dia naik. Iya, kayak fasilisator gitu juga kan jatuhnya. Harus juga di Ya, awal. di awal kan cuma beda komposisinya. Kalau di awal energi tinggi, bukan kalau Dari atas tidak. kita bukan cabang, batang segala macam. Biar nanti banyak dapat Kayak PT kami juga kak, kan PT kami kan kayak ada ngebingal. Itu sih konsep. Terus kebun tuh kayak hutan bilang kayak tinggi 2 dan juta pertamina alkoholnya dengan kualitas yang sama apa? Nah, biasanya itu kalau awam ya pH-nya tinggi itu Ada di Bangka. oh di Pujungan itu. Waduh, tembak ya. Kakak CP-nya udah dapat juga. Iya ada. Itu di mana? Nah, jadi gini, ini kaitan dengan Oh iya iya. kita kan banyak Besok berarti kakak ada lagi. Besok sampai di Pangkal. Pak Tony. kira-kira nanti konsep yang dijalankan itu serupa dengan yang Banyak kak yang kerja yang di CP ini. Sini guys. Bapaknya lagi pematerian nih. jadi kalau di Bangka itu agroprosesnya di apa namanya? Lada. Namanya lada. Lada. Kalau kami di sini nilam. Kira-kira serupa. Banyak pohon yang akan kita pertahankan di sini. Untuk menjaga itu. Plus nanti kita tambah. Bahkan ke depan kita tidak hanya bergerak di paculi udah pasti. Jangan terus. Ke depan kita akan bergerak di buah coklat. Tapi kita ngambil buahnya. Hasilnya tuh di sini. Jadi gini rencananya ke depan pabriknya mesinnya sudah ada, tinggal import aja. Jadi kita minta petaninya datang buah potnya coklat itu dibawa ke tempat kita proses, dia ngambil bijinya udah bersih. Sampahnya kita ambil. Buat jadi pupuk organik. Bisa bikin sirup. Apa sampahnya? Kulit sampahnya. Tapi bukan kalau ya selaput biji coklat. Manis kadang-kadang itu bisa dipakai sirup. Banyak lagi yang lain termasuk obat. Bijinya diketarin lagi. Bijinya dikembalikan ke petani yang punya. Biar bisa dijual lagi oleh petani. Jadi kita merasa petani sudah lebih rajin lagi urus coklat. Artinya ada simbiosis mutualisme ya gitu ya. Ya, itu yang kita bangun. Karena bijinya itu kan tadi nggak perlu ngilangin si lendirnya lagi. Iya, nggak perlu. Dia udah terima bersih. Kadang tinggal ngeringin doang gitu. Dan nanti setelah kering jemur kita ambil lagi biji coklatnya. Jadi itu cuma untuk ngeringin doang. Pihak ketiganya. Jadi kita akan tetap produksi. Jadi itu salah satu cara kita untuk merangsang petani supaya lebih memperhatikan, termasuk nanti anak-anaknya, terutama usia-usia kalian ini yang sudah sebagian besar sudah melupakan pertanian karena dianggap nggak keren gitu kan. Nggak keren nih, apalagi di Bali. Di Bali kita dampak pariwisata luar biasa. Iya, pariwisata. Kita kalah oleh Ngapain pariwisata. bertani sekarang biar pariwisata sehari 500.000. Nah memang kotanya Petani. Cuman mereka lupa petani sekarang usianya udah 50-an. 20 tahun lagi nggak ada petani. Kalian mau makan apa nanti? Ayo coba. beras plastik Pak katanya. Nah itu gimana Pak kalau di sini ada Kolilin. milenial atau yang masih muda? Ada kita bina. Oh, ada. Di Pujungan ada kita bina. Di sini juga ada. Ujung alam Di sini Yang hutan oh, ya. Oh jauh ya? Petani muda ada berapa di sini kira-kira? Dari 20 orang tuh yang aktif lah. Yang aktif jangan bilang nggak aktif. Kalau cuma sekedar store nama sih banyak. Aktif ada mungkin sekitar 7 Pak. 7 orang baru di sini desa. Kita baru pasti baru 7. Dari sekian daftar yang masuk, cuman yang benar-benar bergerak itu kita intens kita lakukan. Tuh. Saya sebenarnya kekhawatiran tentang pangan itu sudah melanda negara yang Eropa. Topi itu tuh. Salah satu Bisa aja dia. dari Belgia yang kerjasama sama kita Mau namanya pantun. Ricoto. Kita klaim Kalau udah enak pantun ada what we eat Iya, tomorrow. udah Kita tiga, khawatir besok makan.
gitu loh. Itu sudah terjadi. Nah, kita sebagai negara tropis yang setiap hari bisa tanam apapun tumbuh. Singkong kalau di Jepang dicolokin itu betul tumbuh. Di sini dilempar. Mati yang luar biasa dari dan harus kita manfaatkan. Kalau sekarang malah mikir dunia pariwisata itu kalau nggak Covid kemarin Mati semua kan. Butuh makan kan. Buktinya malah pasar rakyat Bali bagi-bagi sayur. Pasti butuh makan, butuh macam-macam asupan inilah. Selagi masih ada manusia butuh makan. Ya, harus ada. Dan yang kedua kita kan supply oksigen ya. Itu karbon ke udara. Kita butuh juga oksigen, udah gitu yang ketiga butuh air terus kita. 3 hal pokok itu yang harus nggak boleh. Di sini sungainya dekat mana, Pak? Kalau nyiram di sini agak jauh. jadi nyiramnya gimana ini? Kita nggak pernah merasa Di sini pakai air hujan itu. Oh. Air hujan. Oh, nggak ada maksudnya. Cubangnya ada di atas. Lumayan agak jauh. Karena dia kan kita tidak pakai mesin, pakai gravitasi, jadi ngalir ke bawah. Disebarkan Iya kan katanya kan yang ku dengar tadi ada yang menyiram kan katanya. Dari mana nyiram kita kok sungainya. Kita pakai cubang air. Besok kita ke Padi lihat gerai. yang tanaman tupang sari ada jabai. Iya. Nanti kalau pas foto ini perlu foto-foto yang tupang sari nanti saya kirimin. Boleh. Ada di Pujongan, ada di Iya. ada di Negara juga. Nur serinya kalau ada. Kalau ada nur serinya bibit buah gitu. Rumah pembibitan ya? Belum sih kalau buah ya. Buah enggak sih. Kalau pembibitan ini kalau sayur itu kan udah langsung di ini, semain sementara dia. Tapi pas awal buka, pas awal buka tetap tebang lahan ya Pak? Kenapa? Masih tebas bakar berarti ya? Apanya? Buka lahannya? Buka lahan kita nggak pernah, ya paling tebas aja, bakar nggak ada. Oh bakar nggak ya? Oh berarti tanaman diselipkan langsung ya? Iya. Berarti pohon-pohon gede nggak di tebang. Sebisanya kita pertahankan. pertahankan. Tapi kalau memang kita butuh cahaya, Baru. ya kita kan fokusnya untuk tebang pilih lah istilahnya. Walaupun ditebang kita regenerasi, kita tanam lagi. Ya di mana tempat yang lain kan ya? Dan ini yang paling saya tidak suka bakar itu. Bakar itu polutannya luar biasa. di Bangka gitu Pak. Ya itu tantangan kami sebenarnya. Kebakaran hutan sering terjadi itu polutannya luar biasa. Masya Sebenarnya Allah. kalau ada Di sini nggak main bakar kita guys. aja loh nggak usah ngapa-ngapain, bernapas aja dalam 1 kali 24 jam hampir 1 kilo CO2 yang kalian makan ke udara. Guys, dengar guys. Terus feedbacknya apa kemudian? Tebang. Apa yang kalian lakukan terhadap polutan yang kalian buang? Iya. Karena harus ada yang menyerap, mengcapture CO2. Apa itu tanaman? Bang, ini selang bang, buat nyiram ini. Oh ini selangnya tadi ya? Ya, selangnya. Oh iya, makanya Jauh juga berarti ya Pak ngalirnya? Iya. iya. Pak Rupe, cubangnya ada berapa meter dari sini? Iya berapa Pak? 100 meter. Jalan aja sambil jalan bagaimana? 100 meter mau? Jalan 100 meter. Tempat cubang katanya pada mau lihat. Cubang. Yang tradisinya kuat. Kolam air. Kali ini kita mau ngelihat cubangnya 100 meter. Ini termasuk di Gunung Agung. Nah, oke guys, kita lihat langsung saja perjalanan kita field trip. Coba tadi jam 1. Waduh. Ada jalur untuk kondisi memang pakai sumber mata air kita tidak kelola oleh pemerintah. Guys, jadi hari ini kita udah ada di kebunnya Bapak Gede, orangnya Bali. Jadi ini dia dalam nilam ya secara monokultur dan ini jenisnya PA2. Petrolina 2. Umurnya berapa nih guys? Udah berapa umurnya tadi? Umurnya sekitar 1 bulan. 5 bulan loh. Dijelasin. Panen belum, ini belum panen. Enggak. Itu orang pada naik ke atas tahu-tahu udah di puncak aja. Ya kayak gitu ya guys. Puncak Gunung Agung. Sebenarnya di sini mau mencoba tumpang sari guys. 100 meter ya. Nah di samping-sampingnya udah ditanam. Mau di riset desainnya. Cabai. Ada cabai. Belum ada cabai. Oke guys, sekian. See you guys. Di sini udah mulai mencoba resign sama teman-teman kayak sayuran. Contohnya sayur kangkung. Resign. Oh resign. Bukan.
Oke, jadi kita lagi ada di Cubang atau kolam untuk nampung air hujan buatan dari petani Desa Pikir. Ini untuk petani nilam nih. Jadi ini nanti kayak rain harvesting water. Jadi kita tuh manen air hujan, terus diturunin deh ke aliran di bawah-bawahnya ada nilam, ada strata-strata nilam, pakai pipa. Karena di sini jauh dari sumber air. Gitu. Oke guys. Cubang. Terima kasih guys. Ngomong atuh. Tadi halo ini nggak ada ngomong. Jadi kita lagi berada di Bali pada Jumat tanggal 16 Mei 2025 guys. Jomblo. Yang cewek jomblo. Itu jangan ya, Mbak. Masih ingat siapa nama bapaknya itu? Pira? Masih ingat siapa namanya? Ayo. Siapa? Bapak itu siapa nama tadi? Bapak Gede itu Bapak Mas. Bapak siapa? Gawat gak ingat. Gak ingat guys. Amuda masih ingat siapa nama bapaknya? Aku cuma tahu Bapak ini. Enggak tahu. Dian. Tebak nama bapak siapa? Bapak siapa? Bapak yang materi. Hah? Oh iya benar, Pak Gede. Pak Gede atau Amanda? Yang mana Pak Gede? Yang itu. Oke guys, nih kami lagi kumpul-kumpul. Barang-barang teman-teman lagi diskusi. Cara menilam. Pak, ini airnya kalau udah musim hujan penuh, Pak? Ya, penuh. Penuh. Oh. Hari ini kan ada tempat air anu nih. Di gunung sini loh. Oh, berarti ngalir lagi. Ada jurang ini. Nah, ini jurang ini. Oh. Tapi itu. Yang lain belum menikah. Yang lain? Bapak ada? Ini udah nikah nih. Hektar boleh. Jangan cerita dengan tanahnya. Orangnya yang gitu. Oh, boleh Pak, kita lihat dulu. Lihat dulu. Ini survei kebun apa survei suami? Kalau bisa dua-duanya. Bisa. Diangin-angin kan ya? Udah kering ini. Tinggal cacah aja. Oh dicacah, baru disuling nanti ya? Gini guys. Tapi jemurnya nggak kena panas matahari nih kan? Kena panas matahari, langsung. Ngejemurnya kayak gimana Pak ini Pak? Jemur langsung kena sinar matahari. Dihampar ya Pak? Dihampar kayak gini? Ya. Oh. Ini guys jemurnya. Tapi yang lain kan baru saya buatkan tadi. Hah? Sebulan? Iya, karena saya sama keluarga aja tidak bisa kan. Sampai 500 kilo. Itu sebulan? Setengah ton berarti ya? Udah tidur. Mantap, banyak guys. Habis itu Pak ya? Babi, itu air itu. Oh, air. Itu tempat air. Babi sana. Apa? Ada babi ada sana. Situ kita kan di mana? Kenapa kalian cari babi? Mau makan apa? Itu. Pak, tuh diikat apa dia Pak? Hah? Diikat ya? Ya diikat. Aman ya? Itu babi yang perempuan itu. Oh, betina. Ica. Kalau di sini namanya di Bali itu bangkong. Bangkong. Babi perempuan bangkong. Bangkong, hai bangkong. Juanti. Dia lepas. Dikat. Apa itu? Babi dia lepas. Ada Ica. Ada Ica. Ica. Oh itu anaknya apa indukannya itu? Dia ada kopi. Iya, kopi varietas apa ya, Kak? Potret aja. Itu dia guys. Oh iya. Guys, kita mau foto dulu untuk kenangan. Oke, untuk dari yang kelima dari sini aja. Sekian ya, ini kita mau foto. Bye bye.